Halo Winners, kabar baik di sini. Semoga kalian sana juga ya. Hari ini saya senang banget nih bisa nyapa teman-teman semua di sini di YouTube channel Mental Pemenang Abis Ngantor. Salam pemenang. Seperti Nah, biasa, saya ditemani oleh guru saya, sekaligus rekan dan sahabat saya yang luar biasa. Walaupun Bapak ini udah pensiun 4 kali nih, tapi beliau masih terus selalu mengeluarkan semangatnya nih yang nggak pernah surut dan membagikan ilmu, informasi yang syarat dengan manfaat kepada saya dan kepada kita semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Tengku Irwan Amrun, MPC Psikolog. Pak Irwan, apa kabar? Assalamualaikum, salam pemenang. Waalaikumsalam. Salam pemenang. Nah, Winners, kali ini saya senang banget karena kita kedatangan seorang yang sangat spesial. Guru kita, tokoh besar, dan yang pasti idola saya dari kecil. Beliau Profesor Dr. Seto Mulyadi, MPC Psikolog, yang kita biasa kenal dengan Kak Seto. Kak Seto, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik, Mata. Iya, Salam pemenang. Ya. salam pemenang. Salam. Terima kasih ya Kak Seto sudah menyempatkan di tengah-tengah jadwal yang luar biasa nih. Mendarat dari satu tempat ke tempat lain, sangat padat. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Kita nanti diskusi santai aja ya Kak Seto ya. Ya, saya Kan karena ditemani oleh guru saya juga, Kak Irwan, Kak Oh, Irwan. guru saya. Ya. Iya. Makanya Kaseto pas mentor banget. saya. Pas banget guru-guru saya ngumpul nih di sini. Satu khusus dengan psikologi pendidikan dan pemerhati anak. Dan yang satu lagi adalah psikologi militer, lingkup pendidikan juga, background psikologi olahraga juga. Kita biasa ngadepin anak-anak atlet juga. Makanya di sini kita akan bahas masalah yang lagi hot nih, yang lagi rame diperbincangkan baik pro dan kontranya berkaitan dengan barak militer. Nah, barak militer tanda kutip ya. Ada program yang digagas oleh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM, dan yang ternyata saudaraan sama KSM, Kak Seto Mulyadi. Ternyata satu marga. Iya, baru tahu kita. Terakhir saya ngelihat Kak Seto itu sedang berjajar di depan Sabuga ya Kak Seto. Menyaksikan anak-anak Oh ini, ya. dia tampil baris berbaris. Ternyata proses 2 minggu menghasilkan mereka seperti itu dan akhirnya di closing dengan sambutan dari orang tua masing-masing. Ada emosional yang tampil di sana dan itu sisi-sisi emosi itu bisa memancar gitu dari kepada kita-kita yang nonton di luar. Nah, sekarang saat ini kita akan membahas bagaimana sih program ini dari sudut pandang psikologi. Kak Seto juga kita minta testimoninya yang menyaksikan langsung program di sana seperti apa gitu. Terus nanti dari Pak Irwan juga dari sudut pandang militer. Barak militer tuh apa sih konteksnya gitu kan? Sudah itu program apa sih yang disajikan di dalam barak militer itu untuk orang-orang sipil khususnya lingkup rentang usia yang notabene anak-anak remaja ini. Kira-kira seperti itu dan saya juga mungkin nanti akan berbagi bagaimana pengalaman saya yang dari mahasiswa biasa tiba-tiba dapat gemblengan di dalam sana. Nah, nanti kita bahas itu semua ya, Kak Seto dan Pak Irwan. Untuk yang pertama boleh Kak Seto ceritain ke kita semua apa aja sih yang Kak Seto alami dan Pak Irwan dapat dari sana, khususnya kita bahas dari kesimpulan-kesimpulan sisi psikologisnya terhadap tumbuh kembang anak ini di dalam pembinaan di sana. Ini Kaseto kan, Kak Seto, yang lebih sepuh. Silakan mentorku. Ya. Saya sendiri sebetulnya punya dalam tanda kutip darah militer oh ya, karena pernah cita-cita menjadi anggota TNI, coba daftar ke Akabri waktu itu tahun 70, tapi gagal hanya karena satu hal yaitu mata saya. Jadi saya sedih sekali, tetapi ya jiwa Sabta Marga saya masih membara di dada saya karena ya, sampai sekarang tiap pagi lari antara 3 sampai 4 kilo, push up masih 80 kali. Jadi nanti kapan-kapan boleh adu push up dengan Mas Irwan ya. bahaya. Jangan sama saya ya, saya nyerah Kak Seto. Dan waktu mahasiswa pun pernah ikut walawa, wajib latih mahasiswa zaman itu juga dengan artinya lebih keras lagi dibandingkan dengan yang saya saksikan di barak militernya Kang Deddy untuk anak-anak SMA tadi. Gitu. Jadi intinya saya melihat hal-hal positif dari
pendidikan militer dan bukan militerisme ya, tidak dengan cara-cara untuk kalau misalnya mental pemenang untuk bisa perang ya memang perang juga, tapi perang menghadapi kebodohan, perang menghadapi kemalasan, perang menghadapi diri sendiri yang egois dan sebagainya. Jadi itu nilai-nilai positif yang saya lihat. Nah, saya memang melihat bahwa ini adalah salah satu alternatif pendidikan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor berapa 20 tahun 2003 kalau tidak salah ya, itu jalur pendidikan di Indonesia itu ada formal, ada non formal dan ada informal, dan itu bisa saling melengkapi. Terbukti pada waktu zaman COVID-19, tiba-tiba semua anak nggak boleh datang ke sekolah, tiba-tiba jalur formal diubah menjadi informal. Kemudian pada saat sudah mulai agak awal boleh ke sekolah, menjadi non formal. Artinya mungkin seminggu hanya 2 kali atau 3 kali, per hari hanya mungkin 3 jam dan sebagainya. Nah, itu intinya memang harus saling melengkapi. Kalau misalnya dirasa salah satu tidak efektif begitu. Nah, ini kan kasus yang marak di Jawa Barat yang kemudian digagas oleh Kang Deddy ini, dianggap jalur formal dan informal kurang berperan. Anak berani melawan guru. Di rumah anak berani melawan orang tua. Nah, keluhan anak juga, aduh nggak betah di rumah. Kenapa? Nah, karena ayah ibunya ribut, berantem terus, dan sebagainya. Jadi, ini yang kemudian oleh Kang Deddy melihat ada peluang, yaitu non-formal. Nah, non-formal itu bisa di mana saja. Misalnya Gubernur Pramono Anung di DKI misalnya punya ide mengajak anak ke perpustakaan. Itu kan bagian dari non-formal, kan? Melengkapi saja supaya anak mulai senang membaca. Mungkin mengajak anak untuk berolahraga di suatu gelanggang olahraga misalnya. Jadi intinya adalah bagian dari pendidikan yang memang untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kalau Kang Deddy melihat ada unsur positif dari cara-cara pendidikan di barat militer, tapi bukan untuk menjadi militer pada sisi terlalu dini, tetapi unsur disiplinnya, bangun paginya, tidur lebih awal, lebih cepat, tidak pada begadang, tapi juga hormat kepada atasan, kepada orang tua dan terhadap guru, kemudian makan yang juga teratur dan sebagainya. Itu saya kira ada hal positif. Karena kalau kita lihat isi pendidikan kita, itu kan ada 5 kan. Ada etika nomor 1. Kedua adalah estetika, unsur art, kesenian. Ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, keempat adalah unsur nasionalisme, cinta tanah air, bela negara. Nah, ini bisa dipertajam itu juga di lingkungan barak militer tadi. Dan ternyata mereka istilah di situ bukan barak militer yang terkenal serem gitu ya, tapi namanya Dodik Bela Negara, yaitu Depo Pendidikan Bela Negara, Cinta Tanah Air. Itu sesuai dengan isi pendidikan kita yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan kalau sekarang Dikdasmen ya, itu. Lalu ketiga nasionalisme, keempat adalah etika, estetika, iptek, keempat nasionalisme, kelima adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu termasuk apa? Olahraga. Di sana tiap pagi olahraga teratur. Ya, olahraga senam, olahraga lompat-lompat, lari-lari. Apa yang keliru dari mendidik anak secara begitu? Apalagi anak-anak SMA sudah ototnya juga sudah harus dibangun, dibentuk secara teratur dan sebagainya. Termasuk kesehatan mental. Kesehatan mental termasuk tidak senang bertengkar, tidak senang konflik, cinta pada persatuan, kebinekaan global, dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan isi pendidikan kita. Apa yang dicari-cari gitu. Jadi dalam hal ini saya melihat sendiri di sana, memang saya yang pesankan adalah jangan sampai mereka seolah-olah anak nakal lalu dijebloskan ke militer sebagai hukuman. Nah, ini memang pelanggaran hak anak kan. Nanti soal begitu keluar, begitu orang hebat, kamu kan bekas anak nakal yang dijebloskan di seolah bagian dari penjara atau penyiksaan dan sebagainya. Tidak. Yang saya lihat mereka gembira, bangun pagi juga gembira, siang hari juga mereka gembira, lalu meneriakkan yel-yel itu penuh semangat, menirukan suara
Maung, Siliwangi, dan sebagainya. Dan Iya, mereka ada ketawanya, ada nyanyinya, happy ya, kemudian bangun subuh juga sholat teratur. atur. Jadi apa yang dia khawatirkan gitu. Jadi setelah saya melihat bagaimana penduduk Gaza, loh, nggak ada pelanggaran hak anak, kemudian juga tidak ada tekanan-tekanan ada apa, dan suara anak didengarkan. Lalu terakhir sebelum saya pulang, waktu itu saya tanya sebelum perpisahan pada pertemuan pertama kali, itu siapa yang ingin jadi guru? Beberapa angkat tangan. Saya jadi dokter, insinyur, lawyer, YouTuber, dan beberapa angkat. Begitu terakhir, siapa yang ingin menjadi anggota TNI? 75% anak angkat tangan. Saya dengan bangga dan gembira. Kenapa? Kenapa kalian ini semangat, gagah, hebat? Jadi itulah yang marilah kita apa-apa melihat langsung, Termasuk melihat Kak Seto juga kan dan menjadi dengar TNI juga. juga. Iya. Jadi mungkin Iya, ini gambaran saya setelah melihat sana. Dan kemarin pada waktu acara Hari Kebangkitan Nasional, waduh, mereka dengan seragamnya masing-masing gagah, dan yang upacara bendera, yang merah bendera, semua tertib semua, tidak bedanya dengan paskibraka yang terlatih berbulan-bulan gitu. Dan saya bangga, dan pada saat dipertemukan dengan orang tuanya, nah, air mata bercucuran, khususnya dari orang tuanya. Anaknya juga sujud kepada orang tua yang katanya nggak pernah ini sebelumnya kayak ini kok bisa kayak gini, dia bilang. Dan itu bukan acting atau rekayasa ya, karena mereka bukan pemain-pemain film yang bisa acting ya, tapi spontan benar-benar. Jadi saya salut sekali apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan non formal untuk anak-anak. Begitu iya Kak Kak Seto. Marta. Terima kasih, emang luar biasa, emang Kak Seto menyaksikan langsung ya, mulai dari awal mereka proses sampai dengan output yang mereka tampilkan semua di sana kelihatan signifikan sekali ya Kak Ya, Seto. Nah, untuk beberapa pihak kan masih ya. menyaksikan bahwa program ini melanggar hak anak. Nah, tapi Kak Seto tadi sudah menyampaikan tidak ada hak yang dilanggar. Jadi maksudnya hak anak itu seperti apa sih Kak Seto sebenarnya? Ya, kan ada 4 hak dasar anak. Pertama, hak hidup. Mereka hidupnya makin bagus, makin teratur, makin sehat. Oke. Kedua, hak tumbuh dan berkembang. Nah, apa karakternya? Ya, karakter profil pelajar Pancasila, nasionalismenya, kebinekaan globalnya, kemudian kreativitasnya dan sebagainya itu berkembang baik begitu. Hak tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, hak perlindungan. Ya, mereka juga dilindungi dari kemungkinan adanya kekerasan, karena didampingi juga ada wakil dari Kanwil HAM, hak asasi manusia juga. Kemudian ada psikolognya juga. Kemudian dari kesehatan, dinas kesehatan, termasuk kesehatan mentalnya juga dicek. Kemudian juga dinas pendidikan juga, jadi supaya tidak menyimpang dari isi pendidikan. Dan kemudian dinas sosial juga, supaya mereka juga kemampuan bersosialisasi, berteman, dan sebagainya. Jadi saya lihat apa yang keliru, apa yang salah, sehingga mohon tidak hanya sekedar diskusi yang di belakang meja, ayolah lihat sendiri, dengar suara anak, dengar suara orang tua, dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh begitu. Yang satu lagi Kak Seto, hak berpartisipasi bentuknya apa yang bisa ditampilkan di sana Kak Seto? Nah, hak berpartisipasi adalah hak didengar suaranya, bahwa mereka juga bersuara, mereka juga apa yang salah, apa yang keliru. Karena sampai terakhir saya tanya, mungkin kira-kira saya dari sekitar 200 itu sekitar 40-an lah saya tanya, ada satu persatu begitu, menurut kalian gimana? Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Mereka berkata, bagus sekali Kak, kami senang, teman-teman pasti banyak yang ingin juga. Jadi jangan, sekali lagi, jangan sampai ini dipakai sebagai seolah hukuman atau ada sebagai anak-anak. Kalau mereka anak-anak itu anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang penuh potensi-potensi unggul pada bidang yang saling berbeda, sehingga hanya tempat untuk bisa mengeluarkan ledakan-ledakan emosionalnya secara tepat dan positif, itu yang dibutuhkan. Sehingga begitu di sana, wah, mereka betul-betul ya sampai kok tiba-tiba 75% sekitar itu ingin jadi anggota TNI begitu. Jadi berarti benar-benar hak suara mereka berpartisipasi dalam memberikan komentar terhadap isi pendidikan di sana, itu yang juga terpenuhi pada anak-anak ini. Gitu.
Iya, jadi menurut pengalaman Kak Seto langsung selama berada di sana nggak ada hak hak anak yang dilanggar ya Kak Seto ya? Nggak ada sama sekali, Ada sama atau paling sekali. ya saya tidak melihat ya, tetapi tetap kami mohonkan kepada para penyelenggara di sana, panitia dan mungkin komandannya di sana, mohon betul-betul dikontrol, jangan sampai satu pun, jangan sampai satu cacat satu. Nah, jadi ini akhirnya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi seolah-olah ini jahat, ini jelek, nggak ada manfaatnya. Jangan sampai demikian. Jadi Iya, betul-betul dijaga ketat. Ini adalah betul-betul untuk hak tumbuh kembang anak-anak secara optimal. semua haknya bisa terfasilitasi, bisa terjaga ya Kak Seto. Ya, Nah, terus betul, sudah itu betul. menurut Kak Seto di sana itu ada klasifikasi range usia anak nggak ya? Dari usia berapa sampai berapa? Ya, memang ya itu memang usia SMA ya. Jadi artinya 16, 17 dan 18. Gitu. SMA dan SMK yang ada di situ gitu. Jadi lebih dominannya di siswa apa di anak-anak sudah menuju remaja-remaja akhir ya Kak Seto ya. Kalau istilahnya kalau remaja awal kan SMP, remaja menengah ya SMA, nah remaja akhir biasanya mahasiswa pada tingkat-tingkat awal begitu. Jadi ini Oke. Pak justru pada remaja menengah yang memang sedang penuh dengan emosi yang meledak-ledak, energi yang penuh dengan ledakan-ledakan, tapi kalau disalurkan secara tepat akan menjadi suatu prestasi. Gitu. Iya, baik Kak Seto. Tadi ya saya notice juga itu masalah istilah anak nakal. Nah, ini mungkin yang kedepannya harus kita perbaiki ya, karena istilah itu kalau di kita ini kan sebuah labeling itu sangat mempengaruhi luar biasa ya Kak Seto ya, framing seseorang dari Betul. melabelkan sesuatu. Jadi yang baiknya tuh istilahnya apa Kak Seto? Ya, istilahnya melengkapi pendidikan anak-anak dengan pendidikan bela negara. Itu yang paling tepat. Melengkapi, Ya, melengkapi pendidikan anak-anak dengan pendidikan anak-anak baik informal maupun formal, yaitu dengan cara non formal dengan judul ya pendidikan karakter untuk bela negara. Gitu. iya, pendidikan itu salah satunya ada nasionalisme. Nah, nasionalisme ini ya didapatnya ya dari instansi yang membentuk seseorang menjadi lebih nasional. Ya, disitulah tempatnya yang lebih dominan ya Kak Seto ya. Bukan di tempat Ya, pendidikan-pendidikan lain. Kalau di sanggar olahraga, sanggar kesenian ya untuk mengasah kemampuan yang lain, estetikanya, seperti itu ya Kak Seto ya. ya. Ya, Kak Seto. Dan saat itu juga pernah ada seorang yang menanyakan saya, loh, oke pendidikan, kenapa harus militer gitu? Hmm, Lalu saya bilang, apa salahnya militer? Tiga presiden kita militer. Pahlawan-pahlawan dari Jenderal Gatot Subroto, kemudian ya apa Jenderal Sudirman, pahlawan revolusi semuanya militer. iya. Tujuh pahlawan revolusi. Apa yang salah gitu kalau mereka itu juga memiliki jiwa pahlawan, membela negara, cinta tanah air, dengan hidupnya tadi teratur, disiplin dan sebagainya, berani mengorbankan jiwanya dan sebagainya yang positif-positif itu. Nah, itu untuk melengkapi pendidikan informal yang mungkin tidak diperoleh dari keluarga maupun pendidikan formal yang tidak diperoleh dari guru gitu. Iya, betul. Betul Kak Seto. Nah, bahas-bahas masalah militer, kenapa harus di barak militer, kenapa harus di instansi militer gitu kan. Tadi sudah Kak Seto sampaikan. Nah, sekarang kita lebih afdol nih, dengar seorang militer yang langsung nih. Apa sih yang sebenarnya ditekankan dalam pendidikan di dalam militer itu sendiri? Nah, kita kasih ruang ya Kak Seto ya, untuk Bapak yang udah pensiun Ya, 4 Ya, kali ini, 30 tahun berdinas, Pak ya, Irwan. izin mentor. Padahal saya lagi menyimak dan mencatat ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, Kak Seto. Terima kasih ya. Kak Seto kan kemarin menikmati Dodik Bela Negara di Cikole ya. ya, Betul ya, Kak ya. Itu kan ya. keren banget ya. Kalau Kak Seto lihat itu cuman ada di Cikole dan di Malang. Jadi ceritanya tahun 2007 kami itu membangun dengan Jenderal Joko Santoso di situ PLDC, Patriot Leadership Development Center. Jadi itu memang memang kita jadikan Dodik Bela Negara itu sebagai leadership center gitu Kak Seto. Ya Hmm. dengan berjalannya waktu juga memang ada beberapa yang kita didik di situ, juga ada dari SKK Migas, dari apa, tapi memang bukan di usia-usia yang siswa itu gitu ya. Nah, istilah barak ini kan kayaknya kita mau perang.
sebetulnya Barak tadi kan disampaikan juga tanda petik ya. Itu kan Dodik bela negara. Kak Seto juga kan nyampaikan tadi. Jadi waktu saya juga ketitipan, saya di situ juga sebagai PLDC ya, dan ada tulisan. Jadi mereka juga tertarik di foto itu di bela negara itu potret di situ. Jadi karyawan baru SKK Migas ada berapa angkatan di situ? 17 angkatan dari Telkom, selevel kepala kantor telepon dididik di situ. Ternyata ternyata saya ditelepon sama Kok Lius Pongo gitu. Dia bilang, Bang, ini baru 2 minggu yang abang bikin macan kok jadi kambing gitu. Nah jawaban saya waktu itu spontan aja. Lah, saya jadikan macan, kamu masukkan kandang kambing, ya jadi kambing ngembek lagi gitu. Nah, kalau di sini dari pandangan psikologi, saya pikir adalah maintenance-nya Kak Seto. Jadi setelah itu apa gitu ya. Jadi dia itu kan harus harus disiapkan. Selagi itu kalau enggak kan ya nyanyinya aku masih seperti yang dulu lagi gitu balik lagi kan. Nah, jadi pertama Mbak Marta atas pertanyaannya itu terima kasih ya. Kalau yang saya rasakan justru saya mendapatkan sesuatu ya dengan pendidikan militer itu dan apa yang saya programkan itu di ATM ya, diamati, tiru dan mitigasi oleh Majen Tono Suratman. Waktu beliau itu dari Satgasnya Prima, Program Indonesia Emas, waktu itu SEA Games itu sekitar SEA Games 2026 itu mungkin sekitar 2011-2012 itu di Jakarta Palembang itu masukin program itu terus di mana Wan? Ya, abang kan Kopassus kata saya, di Pusdikpassus saja. Jadi mereka dimasukin di Pusdikpassus Kaseto. Di sini adalah penguatan mental, kekompakan mereka, jiwa kosta mereka, dan alhamdulillah Kaseto SEA Games-nya waktu itu nomor 1. Saya kira gitu Kak Marta ya. Dari saya ya kalau itu bisa disebut testimoni, tapi hal-hal lain memang kita juga ingat tentunya Kak Seto dengan Kirkpatrick ya. Kirkpatrick itu kan bilang kita harus mengevaluasi setiap suatu intervensi, pelatihan seperti itu. Yang tadi disebutkan mungkin kan waktu di level pertama, reaction. Tangis, tepuk tangan, wah siap. Nah, berikutnya kan kita lihat, kita tanya, kita uji, apakah betul ada pembelajaran dari yang bersangkutan. Sebelumnya gimana sih? Jadi kalau perlu kan ada pre-post test gitu ya. Sebelumnya bagaimana, setelahnya gimana. Ketiga, tentunya terkait dengan perubahan perilaku, sikap dan perilaku. Ada nggak perubahan gitu? Mudah-mudahan yang bersangkutan jadi penghela ya, bisa mengajak teman-temannya. Ya berikutnya lagi ya dampak. Dampaknya misalnya dampak terhadap orang lain. Kalau di perusahaan kan omsetnya jadi naik gitu ya. Nah kalau ini apa dampaknya terhadap terhadap lingkungan? Dia mungkin bisa ngajak, ayo kita bersih-bersih, masa rumah ini kotor aja gitu ya. Ayo kita korve ya misalnya, ajak begitu, ajak disiplin. Gitu Kak Marta, Ya. saya kembali lagi kepada Kak Marta. Iya, Pak Irwan, terima kasih. Jadi istilah barak militer itu tadi sebenarnya itu secara harfiah itu kan hanya sebagai sebenarnya tempat tempat istirahat, tempat tinggal, tempat tidur gitu ya dalam satu lingkup militer. Nah, Ya, sebenarnya di Rindam ya, Rindam 3 Siliwangi ini itu ada beberapa tempat ya Pak Irwan ya sebenarnya. Dodiknya ada beberapa jenis kan. Ada yang dapur, khusus militer, Dodik Latpur, dapur. Dodik Ya, Jur ya kalau itu nggak salah ya, dan Dodik Bela Negara. ya, Difungsikannya ya. beda-beda kan Pak Irwan ya? Betul. Ya, Jadi memang ya tadi yang ini kan Dodik bela negara gitu ya. Ya di situ juga biasanya juga ada pendidikan kalau yang satpam itu kan di Brimob. Kalau di militer itu ada istilah diktip juga. Kak, saya panggilnya Kak lagi nih Kak Marta gitu. Diktip itu pendidikan titipan ya. Jadi banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang menitipkan karyawannya itu di tempat-tempat militer ya, di pusdik-pusdik militer. Jadi bukan di barak, di batalion, ya belum ya, belum. Kalau di Amerika itu ada, saya dengar tuh ada. Jadi di Amerika itu mereka tuh malah dimasukkan di batalion dan mereka tuh berkompetisi. Mungkin kan sifatnya beda ya sama kita. Kita kan lebih kolaborasi, gotong royong kerjasama. Kalau mereka kan berkompetisi. Kayak gitu. Jadi benar kali Pak Marta. Jadi di sini tuh ada yang memang khusus memang untuk tempur, untuk tempur. Dan kembali lagi ya tadi ya Kak Seto, apa salahnya dengan militer gitu? Militer itu ya saya rasakan orang yang digaji rendah tapi siap mati. Ya itu yang militer gitu. Kok sekarang alhamdulillah lah sudah ada kesejahteraan remunerasi segala macam. Waktu saya masuk itu ya betul-betul gaji itu ya begitu UMR gitu kan, tapi siap mati. Gitu nasionalisme Kak ya. Ahmad Pak. Ya, Siap siap mati untuk eh,
tanah air ini dan udara ini gitu ya Kota Pak tadi. bangsa. Mbak udah. Iya Pak Irwan, Iya. bener banget. Tadi Pak Irwan kan sampaikan juga ini harusnya bisa secara holistik ya. Nanti kita kupas lebih lanjut, kita rangkum dari apa yang Kak Seto sampaikan, ke Pak Irwan sampaikan. Nah, saya jadi ingat nih cerita saya 2010 nih Kak Seto, Pak Irwan. Kebetulan kami kan masuk dari sarjana, masuk di golongan 3 di Di kajian. masukkan pendidikan di Pusikajen di Bandung. Ya, Nah, selama kita di sana itu, bagaimana kita menjalankan pendidikan di luar militer dan di dalam militer, kami memang nggak dilatih untuk angkat senjata, nggak dilatih strategi perang, teknik tempur juga enggak. Cuma gini, kayak misalkan kita anak-anak itu kan sebelum dia belajar berhitung satu tambah satu, mereka kan harus diperkenalkan dulu dengan konsep berpikir logika gitu ya. Nah, jadi apa yang dalam hal ini, apa yang dipelajari itu tidak harus langsung kita menuju sasarannya itu, atau sasaran itu tidak harus didapat dari pembelajaran yang langsung. Tapi dalam hal ini anak-anak kan diajarkan dulu pola bentuk, misalkan habis lingkaran kotak. Nah, itu kan bukan belajar berhitung sebenarnya, tapi mengasah logika berpikir dulu. Sama seperti kami yang ada di dalam sana, kami bukan diajarkan untuk berperang, bukan diajarkan menjadi militer, tapi kami belajar berbaris, menyamakan kaki, itu kan belajar untuk disiplin ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi gimana cara mendisiplinkan diri? Kita dari belajar berbaris kita udah disiplin. Kita dari belajar menjalani pola hidup yang teratur, kapan waktu bangun, kapan makan, kapan tidur, kapan kita berkumpul, itu semua ada waktunya. Itu bukan berarti kita terjajah secara fisik dan mental, bukan. Tapi itulah kita belajar disiplin, kita tertib, kita tahu yang mana kita bisa bersikap terhadap otoritas, kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa menghargai situasi dan lingkungan di sana, kita bisa menghormati orang yang seratanya di atas kita. Nah, hal seperti itu tuh yang secara tidak langsung saya pelajari di sana. Tanggung jawab bagaimana apa yang kita lakukan di sana, ya kita harus kalau kita tidur malam, pagi kita jam 4 harus bangun, ya harus siap gitu kan. Tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan kita sendiri di sana. Nah, satu sisi yang saya alami, yang memang ini berbeda dari sistem pendidikan lain, militer itu yang penting adalah ketahanan fisik dan mental di situ. Karena hal-hal yang sifatnya tidak pernah kita jalani sebelumnya, tapi harus kita lakukan kan di awal ada keterpaksaan dulu ya di situ ya. Tapi gimana caranya itu menjadi sebuah pola dengan intensitas yang cukup rapat dan terus menerus, akhirnya jadi perlahan membentuk karakter kita. Bagaimana kita nggak boleh cengeng, bagaimana kita tetap harus bisa, walaupun fisik kita udah lelah, udah capek, udah kesel gitu, tapi kita tetap harus mengikuti pola itu sebagaimana harusnya sesuai jadwal. Apalagi waktu itu saya juga sebagai ketua senat, jadi saya bertanggung jawab sama 328 rekan-rekan yang lain. Nah wah itu itu ranking orang-orang satu dong kalau gitu ya. ranking Ranking satu satu itu ya. harusnya. Iya. Satu lagi itu juga bisa muncul di sana adalah kepemimpinan. Itu yang tadi kebetulan saya juga kan eh, diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk memimpin teman-teman yang lain saat itu, membutuhkan keterampilan khusus kan di sana. Lalu yang terakhir yang pasti Ada yang adalah merasakan ini nggak, Kak? ya Kak Marta ngerasakan ada threshold ya, apa ambang yang tadinya kita tidak yakin karena ada sedikit dipaksa didorong gitu, kita iya liwati jadi kuat. itu dia. Ya, Jadi kita terpaksa melewati batasnya kita gitu kan di sana. Kita harus lalui itu dengan kondisi ya seideal mungkin. Kita nggak bisa nunjukin kita nggak mau, nggak suka tuh nggak bisa dalam kondisi seperti itu. Memang dalam pendidikan tersebut juga tetap tidak bisa memaksakan. Ada teman-teman saya juga kan secara kesehatan juga kan tidak bisa performa seperti teman-teman yang lain, tetap tidak diperlakukan sama juga seperti kami yang bisa mengikuti kegiatan dari pagi sampai malam. Tetap ada sisi-sisi humanisnya seperti itu. Jadi kalau kayak saya, habis lepas dari pendidikan itu kan saya masih dalam lingkup militer ya. Jadi apa pembinaan karakter dan lain-lainnya di dalam sana, saya masih bisa jaga setelah lepas dari sana. Nah, alangkah baiknya juga mungkin dari yang bisa kita rangkum dari Kak Seto dan Kak Irwan tadi, bagaimana kalau ini tidak berhenti sampai di lulusan setelah menampilkan performa di 20 Mei kemarin, masih ada kelanjutannya yang tadi Pak Irwan sampaikan juga dalam bentuk evaluasi,
Sudah sejauh mana sih program ini berhasil ya, kira-kira seperti itu ya Kak Seto ya. Dari Kak Seto Ya, sendiri ya. apakah sudah mencanangkan program-program itu ke depannya ya? Ya, memang pada waktu diskusi juga dengan Kang Dedi, KDM, eh, gini, eh, saya lengkapi juga. Ada anak masuk barak militer. Nah, tapi juga harus diimbangi ada militer masuk barak anak. Ah, Apa itu? Itu pernah saya gagas tahun 86 yang kemudian jadi kebijakannya Mabes Polri yaitu Polsana, polisi sahabat anak. Polisi Sahabat Anak. Iya, saya Jadi tahu banget itu polisi Kak Seto. datang ke sekolah, ke baraknya anak-anak, ya untuk TK mendongeng, kemudian Iya, menyanyi, menggambar, tapi memperkenalkan disiplin. Disiplin bangun pagi, disiplin makannya, disiplin selalu gembira, selalu semangat, tapi juga hormat kepada kalau ini atasan hormat kepada orang tua, kepada guru. Nah, jadi akhirnya ya kami ini kan Polsana polisi sahabat anak, tapi anak-anak juga banyak yang kemudian ingin bercita-cita menjadi polisi dan tidak takut sama polisi. Karena dulu kan anak-anak kalau nakal awas ya, bawa iya, ke kantor polisi, bela polisi gitu. Kemudian tambahan lagi kalau dulu tahun 70-an, Gubernur Ali Sadikin dulu terkenal namanya Bang Ali, itu mengatasi anak-anak yang tawuran, yang apa-apa dengan hal-hal negatif, itu dengan membangun gelanggang-gelanggang remaja. Jadi akhirnya anak yang senang apa, nendang-nendang misalnya gitu, ya mungkin akhirnya jadi pemain bola. Anak yang senang lonjok-lonjok, ya mungkin apa bela diri. Anak yang senang teriak-teriak, ya bikin apa paduan suara atau band remaja. Ya, itu. Jadi hmm, teriaknya teriak nyanyi kalau di tak perlu Bute dilepas sama sekali gitu kan. Jadi bukan jadi makian, tapi jadi satu yang bisa dinikmati gitu. Nah, itu saya sarankan Kang Deddy juga begitu. Nanti juga dibangun sanggar-sanggar itu sehingga ledakan-ledakan emosi iya, tersalurkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anak iya, gitu. Jadi itulah kelanjutan dari pendidikan karakter sehingga semuanya eh, dianggap nakal itu kan karena penuh dinamika, penuh energi yang berlebihan, agresivitas. Tapi agresivitas secara positif ya jadilah tadi hmm, prestasi. Arahnya adalah menghargai potensi anak yang sementara tidak tersalurkan baik di dalam keluarga maupun di sekolah. Nah, ini di lapangan, di sanggar-sanggar atau di gelanggang-gelanggang remaja tadi. Itu yang iya. saya sarankan sebagai tambahan kelanjutan dari masuknya anak ke barak militer tadi. Gitu. Sepakat Kak Seto. Iya. Nah, ini dari program pemerintah. Nah, bagaimana dengan program parentingnya itu sendiri, Kak Seto? Anak ini kan akan kembali ke keluarganya lagi, akan kembali ke lingkungan sekolahnya lagi, gitu kan? Karena mau nggak mau keluarga dan lingkungan ini, pola asuh dan parenting, juga kondusivitas suasana di tempat mereka belajar itu juga ada kontribusi terhadap apa yang mereka tampilkan di perilaku mereka saat ini. Nah, itu mungkin akan dibuatkan juga mungkin program ke depannya, Kak Seto ya, terhadap Ya, iya, edukasi iya, kepada para betul. orang tua. Kami juga seminar-seminar juga, baik seminar kepada orang tua mengenai parenting skills, tapi juga seminar kepada para guru untuk menjadi guru yang ramah anak, untuk menciptakan Hmm. sekolah-sekolah yang layak anak. Dan tidak ada kekerasan, tidak ada sesuatu diskriminasi terhadap murid, bahwa semua murid pada dasarnya unik, otentik, dan tidak Ya, terbandingkan. Memiliki kecerdasan yang saling berbeda, seperti teorinya Howard Gardner, bisa cerdas matematika, cerdas ya, apa mungkin cerdas seperti komputer menari, ya. cerdas menyanyi, cerdas menggambar, cerdas olahraga, dan semua dihargai itu termasuk juga dalam bingkai isi pendidikan kita gitu. Nah, seperti yang Kak Seto sampaikan tadi juga berkorelasi nih dengan programnya Pak Iwan. Ya, saya jadi ingat macan dan kambing tadi, Pak Irwan. Macan dan Iya, kambing. ya Jadi Pak kita Irwan mau berikan, memanfaatkan kita Babinsa ajukan ini. macan, masukkan kambing. Iya, ya terima kasih. Jadi memang kita mesti lihat ini kan holistik ya. Nah, saya cemburu juga nih sama Kak Seto. Kenapa polisinya digandeng, kita tentara enggak? Aku masih ngerasa Ya. tentara. Jadi saya kepikiran begini Kak Seto. Jadi saya udah kasih juga ke Kasat, mungkin beliau masih sibuk belum menanggapi pemberdayaan Babinsa. Babinsa ini kan Bintara Pembina Desa. Jadi ada istilah di mereka itu teritorial itu
eh, Unpot analisa potensi wilayah, Unpot Hankam, analisa potensi pertahanan dan keamanan. Nah, itu harus dihidupkan gitu ya. Dengan IT itu akan luar biasa. Termasuk mungkin bisa ditambahkan ilmu parenting. Jadi kan parenting ini masuk kepada Babinsa, masuk ke desa-desa. Kan kasihan Kak Seto harus Sabang Merauke jalan-jalan terus gitu ya. Ya bagian-bagian kota besarnya, oh sampai ke desa-desa berapa banyak desa di Indonesia ini. Mesti kita fotokopi berapa Kak Seto, Kak Marta, atau mungkin saya juga gitu kan. Kan, Iya. kan kita perlu penghela gitu ya. Mungkin kita bisa berdayakan yang pada strukturnya sudah ada. Kenapa tidak gitu ya? Kayak tadi memberdayakan Babinsa misalnya ya. Jadi kita bisa masukkan. Nah, memang ada juga Kak Seto ya, saya nggak langsung mengiyakan dan saya tidak langsung menggakkan juga. Nah, setelah ini akan ada program orang tua masuk barak militer. Jadi orang tua yang masukin barak militer gitu kan. Ini kayaknya kok kayak program apa apa benar atau apa balas dendam. Oke-oke saja, artinya si orang tua juga diberikan aware bahwa sebetulnya Anda sebagai orang tua itu tanggung jawab utama. Jadi memang kita kan harus lebih awal kalau kata neuroscience itu kan di usia 0 sampai 12 tahun. Nah, disitulah sebetulnya penanaman-penanaman tadi ya, yang sebelum dia berperilaku, dia harus punya pengetahuan. Sebelum dia punya pengetahuan, dia punya adab. Nah, adab ini kan yang harus diberikan tuh di awal-awal gitu. Kak Seto saya yakin penuh kreativitas ya. Jadi ada polisi sayang anak tadi, mungkin ada Babinsa sayang anak, apalagi Si sahabat terminologinya anak. apa gitu ya, Benar, sahabat benar. anak. Ini kita bisa masuk di desa kayak gitu ya. Di sini ada pusdik teritorial itu di Padalarang juga, bukan ada program di situ dan juga bisa kita datang. Misalnya kita cukup datang ke Kodam-Kodam saja, bikin T40 seperti itu kan, jalankan mereka gitu sebagai penghela-penghela di tempatnya. Saya kira itu dari saya, Kak Marba. Siap, Iya, siap. Pak Irwan, makasih. Jadi bisa kita rangkum ya dari tadi apa yang Kak Seto sampaikan, yang Pak Irwan sampaikan. Jadi ternyata ada yang kurang pas sebenarnya di sini. Yang pertama karena anak-anak yang masuk dilabelkan sebagai anak nakal. Nah itu sebenarnya framingnya harus diganti ya Kak Seto ya. Jadi kalau dari isi SE-nya sih anak-anak yang berperilaku khusus gitu, bunyi SE gubernurnya. Mungkin itu lebih tepat karena memang mungkin dianggap perilaku yang tidak umum. Lawannya umum kan khusus, yang spesial gitu kan. Nah, itu yang mereka mungkin dibina di sana agar lebih umum, agar lebih normatif. Nah, lalu yang kedua adalah stigma tentang barak militer itu sendiri. Barak militer yang dipikirkan orang, disimbolkan orang itu kan pendidikan yang keras, fisik, gitu kan. Militan mungkin ada selang digebuk gitu. Nah, itu ternyata harus kita luruskan juga. Ini memang masuknya ke gerbang militer yang ada pos monyet di depannya, tapi kan masuknya mereka dibinanya di tempat khusus memang untuk pembinaan sipil, siswa mahasiswa PNS di sana, BUMN, dengan juga program-program yang disesuaikan, bukan program militer. Disesuaikan juga pasti dengan kebutuhan apa sih tujuan mereka dimasukkan ke sana seperti itu. Nah, lalu kenapa harus di instansi militer? Nah, itu tadi kan yang Kak Seto dapat pertanyaan itu. Nah, yang Kak Seto sampaikan tadi juga kan ada pemenuhan anak kebutuhan mereka pendidikan etikanya, pendidikan estetikanya, lalu ipteknya, kesehatan. Nah, nasionalismenya di mana? Nasionalismenya yang paling tepat ya di instansi yang mencetak insan-insan yang memang sudah tidak diragukan lagi nasionalismenya, yaitu ya di instansi militer. Seperti itu ya Kak Seto ya. Jadi kenapa di militer? Nah, terus juga anak-anak yang masuk ke sana juga diperhatikan kondisi diferensiasi mereka masing-masing. Mungkin mereka kan dalam tahap tumbuh kembang yang berbeda-beda, mungkin dengan pola asuh yang berbeda, karakter yang berbeda. Mungkin mereka hanya sedang melewati fase pubertinya, melewati fase memang yang menurut orang tua aku agak ajaib, padahal sebelumnya nggak kayak gitu. Orang tua nggak tahu kalau setelah itu mereka juga akan masa tenang lagi, seperti itu kan Kak Seto. Bisa juga memang pengaruh lingkungan, pengaruh pola asuh itu sendiri, parentingnya. Nah, itu yang tadi pada akhirnya Kak Seto dan Pak Irwan bisa menggagas program-program lanjutan untuk menindaklanjuti program sudah berjalan ini. Seperti tadi salah satunya TNI Sahabat Anak, TNI yang mendatangi ke sekolah-sekolah, bagaimana TNI bisa menanamkan itu tanpa menanamkan unsur pendidikan militer,
untuk sipil tanpa harus masuk ke instansi militer itu sendiri gitu kan. Nah, salah satunya juga pemberdayaan peran pemerintah setempat juga bisa dimaksimalkan dengan membangun sarana-sarana yang memfasilitasi anak-anak untuk bisa menyalurkan ekspresinya, agresinya gitu. Lalu tadi juga ada pencanangan parenting masuk barak. Nah, ini istilah ekstrimnya Pak Irwan ya. Maksudnya dalam hal ini adalah para orang tua pun harus perlu edukasi juga. Bagaimana mereka juga harus siap menerima alumni-alumni ini nih, si macan-macan ini bisa balik lagi ke rumah, orang tuanya jangan memperlakukan hal yang sama seperti sebelum mereka berangkat gitu. Begitu juga sekolahnya, karena biar bagaimanapun anak ini adalah produk dari si orang tua dan sekolah itu sendiri, setelah lingkungan yang kasih itu ya. Jadi unsur-unsur inilah secara holistik harus kita kondisikan juga agar siap menerima mereka. Syukur-syukur lagi mereka yang para alumnus ini bisa menjadi agent of change untuk teman-teman yang lain gitu, menjadi percontohan bahwa mereka bisa menjadi anak yang lebih berkarakter positif seperti itu, bahkan bisa lebih bermanfaat untuk lingkungannya. Dan siapa tahu mereka bisa masuk TNI, Kak Seto ya. Suatu saat mereka udah pakai seragam, oh saya lulusan lulusan program Dodik Bela Negara nih tahun 2025 angkatan pertama gitu kan. Kira-kira seperti itu Kak Seto, Kak Irwan. Alhamdulillah, Kak terima Seto mungkin ada kasih. ingin ditambahkan. Kak Seto ada yang mau Kak Seto tambahkan mungkin lagi? Ya, tadi yang berkaitan dengan kalau Anda mau masuk militer. Jadi memang tadi ada kira-kira sementara ini sekitar 20-an anak yang yatim piatu, atau mungkin tidak dikunjungi orang tuanya, karena berbagai problem keluarga ya antara ayah ibunya. Sampai Kang Deddy juga menawarkan, kalau kalian mau apa saja, saya biayai. Saya biayai sampai selesai SMA, dan kalau mau masuk militer, dari sekarang sudah saya daftarkan. Jadi mungkin ada persiapan-persiapan apa kesehatan dan sebagainya dijaga dan sebagainya, sehingga mereka wah sampai bersorak, sangat bersyukur, senang sekali begitu. Jadi begitu juga dihampiri satu persatu, dipeluk seperti seorang bapak meluk putra-putranya sendiri. Itu saya salut sekali terhadap sikap dari KDM terhadap kasus ini ya, anak-anak yang tadi juga ya akhirnya merasa seperti menemukan orang tuanya sendiri, merasa mendapat kasih sayang dan apresiasi atau penghargaan terhadap potensi-potensinya. Jadi tidak sebagai seorang yang disingkirkan, justru tadi dipenuhi hak-haknya untuk percaya diri dan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih optimis. Gitu. Ya, sepakat Kak Seto. Jadi ini betul KDM KSM nih ya. Kak Seto. Kolaborasi. Jadi nah tadi juga Kak Marta ini kan Mbak Marta, Kak Marta atau Nak Marta aku memanggil nih mengatakan ternyata harus ada ketahanan mental. Itu kan bagian dari mental pemenang. Jadi ada ketangguhan, ketahanan, dan fleksibilitas. Nah di ketahanan, setelah saya banyak utak-atik dari data, ternyata yang basic dari ketahanan itu adalah self-acceptance. Bagaimana dia bisa menerima sesuatu yang tidak diharapkan. Ini mestinya nggak begini, tapi saya menerima. Wah, itu berat banget itu. Nah, di tentara itu kita dilatih kan, di pusdik itu kan kita dilatih. Ini mestinya kan, wah, waktu pernah nggak lari-lari, habis makan lari, mau makan lari gitu. Ini kan bisa muntah. Waktu angkatan saya dokter itu yang banyak muntah, tapi dokter yang cuek enggak gitu. Ya, jadi kita dilawan, kita dihancurkan dari mindset kita yang biasanya gitu. Itunya cari kebiasaan baru yang bisa merubah yang tadi. Nah, itu adalah self acceptance. Jadi mindset kita tadi gitu ya. Itu yang saya rasakan itu sebagai suatu ketahanan mental yang dasar. Jadi kita dipaksa untuk melewati batas-batas yang sebenarnya kita standarkan sebelum ini, ternyata kita punya level yang lebih tinggi dari itu. Kalau nggak dipaksa kita nggak bisa ngelewatin itu gitu ya Pak Irwan ya. Ya, kira-kira seperti itu, winners. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup lengkap nih dari perspektif Kak Seto, dari lingkup Pak Irwan di militer juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pro dan kontra ya, bisa memberi masukan. Semoga diskusi kita kali ini bisa membawa hal-hal yang informatif, yang bisa memberi perbaikan untuk semua, yang pada akhirnya menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan. 245. Indonesia Mas. Indonesia Mas, makanya Mas, untuk mendukung anak-anak berkembang secara optimal.
yang mencapai potensi Iya. terbaik gitu. Tetap memperhatikan hak-hak anak ya Kak Seto ya. Itu nomor satu, betul. Nomor satu, betul. Kak Seto, terima kasih. Sampai ketemu lagi nih kita di program program khusus Kak Seto. Kak Seto ini juga program mental pemenang, Pak Irwan. Iya, contoh mental pemenang pasti. Will. Iya, luar Luar biasa biasa kehidupan mentor Kak kita Seto. tuh. Terima Terima kasih. kasih Oh, Kak ini. Seto, terima kasih Pak Siap. Irwan. Siap. Assalamualaikum. Salam pemenang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam pemenang. oke.